Kemudian kita lanjutkan baca fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kitab fikihnya, kitab yang warna putih itu halaman 30. Halaman 30 baris yang ketiga. Di atas yang ada paragrafnya. Halaman 30 yang ketiga yang ada paragrafnya. Kemudian yang kitab warna kuningnya itu halaman 19. Halaman 19 baris yang kedua. Baris kedua setelah titik kah? Yalah. Setelah titik. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu ijza'il hajari wa ma fi ma'nahu minal jamidil madhkuri alla yajiffan najasu atau najisu wala yantaqila 'anil mawdhi'il ladzi istaqarra fihi 'indal khuruji wala yaqra'a 'alaihi ajnabiyyun. Wa syartu ijza'il hajar, dan syarat sah kita beristinja dengan batu, wa ma fi ma'nahu, atau sah kita beristinja dengan sesuatu yang semakna dengan batu, minal jamidil madhkuri, yang berupa benda yang keras malam yang sudah disebutkan, yang kategorinya semakna dengan batu. Apa semalam? Keras. Apalagi suci. Arti keras itulah maksudnya bendanya bukan cair gitu. Bukan cair. Keras, suci, kasat, bukan makanan, ya, tidak termasuk yang dimuliakan dan tidak basah. Nah, untuk kita beristinja menggunakan batu atau yang semakna dengan batu ini ada syaratnya. Lah, ada syaratnya. Kada kawai hendak langsung aja. Lah, ada. Ini syaratnya nih. Jadi ada syaratnya. Ini syarat apa aja kita nih? Syarat kita hendak beristinja pakai batu, tapi ini posisinya yang di najisnya. Kada semalam batunya, kemudian cara memakainya. Kan cara memakainya harus 3 kali polesan. Bisa dengan 3 biji batu atau dengan 3 buncu batu besar. Nah, atau tadi yang semakna dengan batu, misalnya pakai tisu kita istinjanya. Yalah. Nah, kemudian ada lagi syarat kategori najis yang keluar yang memang kawa kita beristinjanya hanya menggunakan batu atau sejenis dengan batu. Nah, apa? Yang pertama disebutkan dalam kitab ini 3. Alla yajifan najisu atau najasu, bahwa tidak kering oleh najisnya. 1. Jadi kalau sudah kering, kada kawa lagi kita pakai batu. Misalnya orang tadi behera, upanya lawasnya dalam WC itu kering, kada boleh lagi pakai batu. Nah, bila kada boleh lagi pakai batu atau kada sah lagi pakai batu atau sejenisnya, berarti pakai banyu ya lagi, kada kawa lagi nya pakai batu aja, ya kering. Amun kering itu kawa lagi, ya kada kawa tepalit lagi. Lawan apa? Lawan tisu atau lawan batu tadi nya sudah kering. Sama kamih misalnya. Kamih biar rupanya lawas, kering bekasnya tadi kada kawa lagi. Bapak harus pakai banyu. Jadi syaratnya 1 dulu, jangan kering najisnya. Artinya belum sampai kering. 1. Yang kedua, wala yantaqila 'anil mawdhi'il ladzi istaqarra fihi 'indal khuruji. Dan tidak berpindah iya najisnya dari tempat anil maudhi, dari tempat alladzi istaqarra fihi, yang bertetap ia padanya, pada tempat itu, indal khuruji, ketika ia keluar, ketika keluar najis tadi. Syaratnya pulang ini,
Najis tadi jangan berpindah dari tempat semula inya keluar. Nah contohnya, misalnya kita bakami, untung dan bakami, lalu di situ di mana bekas yang inya bertempat di situ bertetap, bekasnya kami tadi, misalnya di ujung di bawah sini, nah di situ. Berarti situ kalau tuntungnya bakami, berarti di situnya tetapnya. Ini najis jangan tak pindah ke atas misalnya, tak jatuh pindah ke atas. Kenapa? Diguncangnya. Sudah, ya kalau timbul ke atas gini bekas kami ya. Nah, tak pindah dari tempat inya bertetap ketika keluar. Tak ke atas, iyalah. Nah, tak ke atas. Ya kalau itu karena kadang lagi pakai apa? Pakai batu atau sejenisnya, ya lah. Berarti bila kadang pakai batu, kada sah, maka pakai banyu aja. Itu berarti kawan. Nah, jangan terpindah aja sinilah. Jangan terpindah. Jadi misalnya behera keluarnya. Nah di sini kalau misalnya, nah sebagian sini ya kalau, nah sekalinya banyak tuntung tuh, inya berdiri belum lagi beristinja berdiri, banyak berdiri itu tekan tuh kalau lah burit nih pas terpindah air sedikit ke mana, apalagi sampai keluar dari batasan najis itu dianggap sah pakai batu. Jadi karena gini, kalau kami itu batasannya, kalau kita lakian lah, binian dulu kada menjelaskan deh. Nah jadi batasnya tikas hasyafah itu, kepala helm. Namun sampai kaminya tuh terjalan-jalan ke sini-sini itu sudah kada kawal lagi pakai batu, pakai baju ya lagi. Yang kalah, nah terus menyalar gitu, nah baraitnya kan ada kayak itu lah, timbul terait gitu nah kalau aja behera misalnya, ini kan ke sini anunya, sekalinya tahinya tuh sampai ke paha gitu nah banyak berait masih. Nah maka bila tak keluar pada batasan, kalau kemaluan belakang itu batasannya naranya sophah itu lingkaran burit. Bila tak keluar pada itu bekas tahinya, itu kada salah lagi pakai tisu atau pakai batu tadi. Nah, kalau ini kisahnya kayak ini, inya keluar najis tadi, lalu bekasnya di sini. Nah di sini kena imbah itu sebelum inya besinya pakai batu berdirinya timbul tekantuk burit tadi, pas ada tergeser tahi tadi ke higa, berarti karena awal lagi inya pakai batu atau pakai tisu karena inya terpindah. Nah najis tadi sudah terpindah dari tempat inya keluar yang asal. Nah, jadi kayak apa tuh? Jadi bilanya tuntung kami hendak pakai tisu, jangan digarak-garak nih dulu, biar aja dulu ambil tisu, jalan. Nah, lalu hanya disapu akan. Nah, itu jadi bisa aja tisu dulu ambil, jalan. Ini kan lakian nyaman masih kita. Ya kalau ada gagangnya kan. Nah, jadi kada sembarangan jualan yang kau pakai batu langsung, ada syarat-syaratnya. Nah jadi banyak loh pakai batu ini. Ini memang alternatif nih, alat istinjanya pakai batu ini memang boleh. Apalagi pian pakai batu dulu hanya pakai banyu. Nah itu abdul benar. Tapi kalau kayak inilah bisanya terpindah juga. Tapi pian itu pacangan pakai banyu juga. Nah berarti kan bagus aja kan pakai batu dulu. Mahilang akan najisnya. Batu hanya pakai banyu, yang sahnya kan yang pakai banyu itu juga. Cuman dapat pahala karena meringankan najis tadi, supaya najis itu ada bersentuhan langsung lawan tangannya. Nah itu tuh. Nah tapi kalau pakai batunya atau tisunya kada sah kalau sudah keluar dari syarat ini. Nah, ini paham ya kalau lah, mudah-mudahan ya kalau belajar kita ya kalau jangan paham dikubur kena paham tak. Ya lah ada yang datang kena melajari paham lah semalam kan kita paku yang dibacakan di masjid semalam jar. Banyak pengarang itu tang. Maka dikubur itu biar bahasa Arab langsung paham kita. Yalah, ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, memang anugerah itu. Kita bahasa Banjar dikubur itu tidak lagi bahasa Banjar, bahasa Arab itu anugerah. Nah, anugerah. Nah, di antara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala juga dikubur kan dah. Kan ditakuni pakai bahasa Arab lah, marabbuka. Kita jawab, nah, itu anugerah berarti. Nah, kamu dianugerahi Allah Taala. Ialah diberi anugerah oleh Allah, kita kawa menjawab dengan mudah. Jadi kadang kalau dilatih-latih, karena
pertanyaan mungkar nakir itulah. Kalau bang misalnya hafal bujur sudah di dunia ini, nah berbuka Allahu Rabbi jawabannya biar hafal. Yalah. Nah, mun kada dapat anugerah Allah, yalah kada kau menjawab. Nah, mudah-mudahan di antara kita mendapat anugerah Allah tadi gitu, kita hadir di majelis ilmu itu kan. Jadi itu yang syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga syaratnya, wala yaqra'a alaihi ajnabiyyun. Ulang. Dan tidak datang atas najis yang keluar tadi oleh sesuatu benda yang lain. Baik benda itu najis ataupun benda itu suci, tapi sucinya basah. Misal, jadilah misalnya nih kita berkamih keluar ya. Nah, jangan ada benda najis yang lain yang datang kepada najis yang bakas keluar tadi. Misalnya, mbahnya bakami sekalinya berdarahan di situ takana yang bekas kami kita tadi. Yalah, nah maka kada kawa lagi sah pakai batu saja kada kawa, harus pakai banyunya kabehera. Untung behera sekalinya keluar ulang kan apa nanah lain daripada bakas yang najis yang keluarnya behera tuh lah. Nah, olehnya beheranya misalnya behera apa? Behera kita nih misalnya nih, behera jujur ya lah behera yang kita nih upahnya ada apa namanya bisol kah? Mbak itu pacah takana tahi yang bakas tadi. Berarti tercampur kada lawan yang lain dari benda yang keluar dari burit tadi. Nah berarti kada kawal lagi pakai batu aja, pakai tisu. Berarti nama harus pakai banyu. Atau bendanya ini suci. Misalnya imbahnya behera, upahnya tersimbur sedikit. Pas takana burit tadi banyunya basah aja. Nah itu tercampur benda yang lain pulang itu dari najis yang bakas keluar tadi. Berarti kada sah lagi pakai batu saja kada kawa. Harus pakai banyu, kecuali yang basah tadi sebab paloh. Nah kalau sebab paloh kada apa-apa sah, karena itu kada kawa diapain paloh. Yang lagi apa kita menghindari, misalnya panas ke tempatnya lah humap kepaloh sampai ke situ. Ya lah banyak keluar basah itu dapat paloh, nah berarti sahnya. Tapi kalau banyu yang datang, nah ini kada sah lagi, ya kan? Bagi apa bila kada sah lagi? Harus pakai banyu, kada kawal laginya pakai batu. Nah jadi 3 disebutkan oleh musannif di dalam kitab ini syarat kita sah beistinya pakai batu atau sejenisnya. 1, najisnya jangan kering. Yang kedua, najisnya jangan berpindah dari tempat inya permulaan keluar. Ya sampai inya keluar sampai habis dah. Habis, nah di situ pang dah. Munnya sudah tuntung lalu terpindah, maka ada kawal lagi pakai batu saja. Ketiga, tidak mendatang oleh sesuatu yang lain dari najis itu. Baik yang datang itu benda najis juga atau benda suci yang membasahinya. Yalah. Nah, itu ada kawal. Ini pertahu kalau kena terpakai di pesawat. Pas di pesawat anak beistinya pakai tisu. Sekalinya, ya kan? Nah, sampai karing, rupanya berteleponan. Atau apakah? Nah, kadang kawal lagi, berkali-kali lagi ya. Nah, atau tadi terpindah kah? Yalah, banyak anak istrinya rupanya begedek pesawatnya. Yalah, terpindah ke atas. Apalagi itu fire sampai ke batang-batang enggak tahu ada awal itu. Yalah. Jadi 3, sebenarnya ada 5 syaratnya lah. Nah syarat yang keempat itu disebutkan di dalam, di hasyiahnya. Yang keempat adalah bahwa najis itu tidak melewati akan, kalau burit itu naranya sokah, lingkaran burit. Jangan sampai lewat pada lingkaran burit itu bekas najisnya. Yalah, bila sampai lewat, sampai ke apalagi sampai ke paha, yalah, maka kada kawal lagi pakai batu saja atau tisu, harus pakai banyu. Nah, yang kami jangan lewat pada hasyapah kepala helmnya itu. Bila sampai ke batang, kaminya tuh namanya mengalirnya, berarti kada kawal lagi pakai batu. Nah itu yang keempat. Nah syarat yang kelima, bahwa najis yang keluar itu jangan
terpindah-pindah. Yalah, jangan maksud terpindah apa? Jangan terpisah-pisah gitu. Jangan terpisah-pisah. Nah, jangan terpisah-pisah. Maksudnya gini. Ada najis kalau kita ini keluar najisnya kami ini. Rupanya kami ini model berputar keluarnya. Lalu macam-macam, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping bekas kami tadi. Padahal walaupun masih dalam kepalanya tadi, itu kadang awal lagi juga pakai batu. Nah, harus pakai baju karena dia terpisah-pisah gitu lah, terpotong-potong bekas najisnya tadi. Nah, ada ke atas atau ke bawah sini nah. Walaupun kadang keluar pada batasan, jalan batasan kepalanya deh, tapi terpisah-pisah. Nah, ke sini ke sini. Salah, nanti kalau atau jangan merah dah. Nah, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada bulat dah. Yalah, kepisah-pisah. Itu kada kawal dulu aja. Ada kawal lagi mestinya pakai batu nih tak. Nah, harus pakai banyu. Nah, harus pakai banyu. Nah, ini diantara syarat beristinja menggunakan batu atau yang semakna. Nah, jadi banyak syaratnya. Ada yang serta-merta langsung awal pakai batu atau pakai tisu. Yalah, perhatikan lagi dari najis yang keluarnya tuh kayak apa posisinya. Munnya tadi lepas dari syaratnya kadesah. Amunnya kadesah, nah tahu-tahunya kita bisnisnya pakai tisu misalnya. Dalam perasaan ini kau wajar misalnya. Padahal tahinya atau najisnya tadi tidak sah pakai tisu karena tadi lepas syarat. Lalu pakai tisu aja, karena pakai baju lagi. Berarti itu belum sah istinjanya. Di bawah sembahyang kada sah sembahyangnya karena kada sah istinjanya pakai batu atau pakai sejenisnya. Nah, ini ilmunya lah. Jangan lelah, mudah ingat tadi. 3 tadi syaratnya yang paling penting, jangan kering najisnya, jangan terpindah inya dari tempat inya semula keluar itu. Kemudian jangan ada sesuatu yang lain dari najis itu datang kepadanya atau mencampurinya. Nah, munnya lepas syarat kada sah lagi pakai batu. Jadi harus pakai banyu. Inilah diantara syarat beristinja menggunakan batu. Nah, kemudian diperhatikan ketika kita istinja pakai banyu kah? Kalau pakai banyu kan syaratnya banyunya harus air mutlak. Suci karena pas mau basuh tuh atau pas haratan bakamihinya kah? Itu berhati-hati juga. Itu lakian nih. Kadang-kadang lo asal bakamih aja, perancingannya kasih tuh kemari sampai kena selawar, kena baju. Wah, yalah. Jadi jar guru almarhum guru Sudi dulu dipingkuti ya sih Den. Batu diarahkan bisa-bisa mengarahkannya kemana yang sekiranya kada tapi merancing benar. Yalah di biding-bidingnya tuh nah arah pas keturunannya tuh nah. Itu kan ada perancingnya, ini lakian lah, pembinian orang tahu. Yalah, supaya jangan perancing ke situ kemari. Apalagi yang dibasuh itu aja karena pada perancingannya banyak loh. Yalah, apalagi melihat pulang. Hanya sembarangan ditembakkan ke anunya, jaga kloset itu kan kemana tuh? Kada ke banyunya tuh nah. Lalu, kayak itu kan, banyu itu kan kalau hanya gugur gitu kan gitu. Perancing loh ya. Nah itu najis. Hati-hati, nah itu benar kalau hanya bekami lah, hati-hati itunya. Banyak membasuh pulang, hati-hati juga. Ya lah, ya, supaya jangan perancing ke situ kemari anunya, bekas najisnya tuh. Nah habis sudah masalah istinja dengan batu. Nah kemudian lagi di sini tentang Sidin menyebutkan di antara adab kita qadha hajat. Nah di antaranya Sidin sebutkan. Apa jar? Kalau di kitab itu semuanya karena yang bawah kurung. Wa yaqulu 'inda iradati dukhulil khala'i bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi lil ittiba'i. Wa yaqulu dan sunnah inilah membaca iya 'inda iradati dukhulil khala' ketika menghendaki masuk ke dalam WC atau toilet, jamban atau kapus dan lain sebagainya. Apa namanya? Saya kita bayar apa kami? Nah, jadi sunat ia membaca ketika hendak masuk. Berarti belum masuk. Nah, ketika hendak masuk apa? Bismillah. Allahumma inni
a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah itu bacanya bismillah Allahumma, bismillah adalah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah itu doa dibaca sebelum masuk WC. Ini jangan kada ingat kita baca doa inilah. Apa kita sudah tua-tuaan ini? Ada tuh doa kekanakan, jangan apa aja doa kekanakan, coba lihat itu nah sambungannya apa jar sidin, lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah. Hah? Jadi kita membaca itu karena mengikut Rasul. Yalah, ini yang larang mengumpati Rasulullah kayak itu. Yalah, ada juga itu doa kekanakannya masuk WC apa aja doa kekanakan, itu doa yang dihafali dibiasakan mulai kekanakan. Jadi kita Tuhan ini kada sampai mengingati lagi sudah terbaca, bila hendak masuk pasti terbaca karena sudah kebiasaan kita membaca. Nah ini harap nih yalah, kada perlu tanda yang apa di muka. Kalau satu nama tulisan doa masuk WC aja. Kalau sebenarnya itu kita bila hendak masuk, buntung kita langsungnya sikap membaca. Nah, karena sudah dibiasakan. Nah, ini yang namanya fadhkuruni azkurkum jalla Allah taala. Ikam jalla taala sebut aku. Berzikir, dan masuk zikir doa. Kena azkurkum, kena aku tolongi ikam untuk berzikir terus kepadaku. Artinya ingat terus. Yalah, kita membiasakan zikir atau doa yang disunnahkan ketika hendak masuk WC biasa karena Allah tolongi terus ini terbaca terus sehingga ta'amalakan terus sunnahnya. Nah ini penting ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah ini doa masuk atau sebelum masuk ke dalam WC. Yalah. Nah. Wal khubuthu bi dhammil kha'i wal ba'i jam'u khabisin. Kalimat khubus, nah ini kalau kita maknakan seperti inilah, bismillah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzubika, bahwasanya aku berlindung dengan pian, dengan engkau, minal khubusi wal khaba'isi. Dari khubus dan dari khaba'is. Apa itu khubus? Apa itu khaba'is? Nah di sini Sidin jelaskan sedikit bahasa atau lafaznya. Wal khubus itu bidhammil kha wal ba, bacanya Sidin. Dengan dhammah kha-nya dan ba-nya. Khubus, khubu. Karena kalau khabas lain mananya. Kalau khabas itu mananya najis. Yalah. Nah kalau khubus apa mananya? Jam'u khabisin. Jam'u khabisin, jama dari lapas khabis. Khabis kalimat jamaknya khubus, berarti maknanya banyak juga lah. Teman apa maknanya? Kemudian wal khabaisu, khabais jam'u khabisatin. Jama dari lapas mufradnya khabisah. Jadi kalau khabisah itu maknanya satu khabis. Kalau khabais khabisah itu satu khabisah. Khabais itu jamaknya. Nah apa maknanya wal muradu bidzalika, dan yang dimaksud dengan demikian itu dzukranus syayatini wa inasuhum, yaitu laki-laki dari syaitan dan perempuan dari syaitan. Itu maknanya. Jadi khubus maknanya syaitan laki-laki. Banyak tuh syaitan laki-laki. Khaba'is itu syaitan perempuan. Nah jadi kita berlindung kepada Allah itu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Berarti pahamannya ialah dalam WC itu banyak syaitannya. Makanya lapasnya jama. Ya kalau khubus syaitan laki-laki, syaitan perempuan. Dan syaitan itu soalnya soalnya ada juga kayak kita ada lakian, ada binian. Dan mungkin ada juga kalau bancirnya bisa. Ya kalau nah ini kalau kita kadang minta perlindungan kepada Allah, maka kita kadang melihat melawan syaitan ini, maka kita diganggunya oleh syaitan. Ya, nah yang paling diganggunya itulah karena pikirannya yang diganggunya. Makanya kalau orang ketuhukan masuk ke dalam WC itu kadang membaca doa ini
ujuk apa kita kenanya toh bisa gilanya karena di pikiran itu diganggu oleh syaitan. Nah, macam-macam karena dipikirkannya. Nah, jadi kita disuruh Nabi minta perlindungan kepada Allah. Ini doanya. Dan kau amalkanlah, ada dapat pahala ini. Hendak masuk pian baca, dapat pahala. Amun pian ingat dah, ini ittiba'na, ialah mengikuti Rasulullah nih. Nah, gak ada pahalanya. Akan mengikuti Rasulullah. Nah, kita lihat di dalam, ulun bacakan di dalam sedikitlah qauluhu dukhulil khala. Al muradu makanu qada'il hajah. Pokoknya masuk WC itu maksudnya tempat untuk kita qada hajat. Nah, membacanya ay qabla wusulihi li makani qada'i hajati. Sebelum sampainya ia ke tempat qada hajatnya itu inya membacanya. Sebelum sampai walau kana dukhuluhu li ghairi qada'il hajah. Sekalipun adalah masuknya itu bukan untuk qada hajat. Aku masuknya hendak membaiki selangnya, pacul, baca juga. Karena sudah masuk ke dalam tempat qada hajat. Jadi bukan qada hajatnya yang menyebabkan kita untuk sunnah baca diri, tapi karena hendak masuknya itu kita disuruh untuk membaca doa ini. Makanya sini sekalipun bukan untuk qada hajat, hendak menghidupi banyu, memati banyu, pokoknya bila masuk sunnah kita baca doa ini. Hendak masuk, nah sunnah, mengambil ember, mengambil gayung, sunnah baca, dapat pahala kita. Fa idza ghabala an dzalika hatta dakhala qalahu biqalbihi. Apabila ia lupa dari membaca ini sampai sudah masuk, maka sunnah inya membacanya di dalam hatinya. Dalam hati bacanya, jangan dimuntong, sudah masuk. Karena kita makruh pembacaan, ya Allah, di dalam WC. Jadi bis sudah masuk, ada kau lagi keluar jar, ya kah? Nak pada berak sudah. Nah, maka sunnah baca di dalam hati bacanya. Tapi namun kalau keluar lumian. Termasuk kan ingat baca doa, keluar dulu. Nyatakan keluarnya batis kanan, masuk batis kiri. Yalah, keluar, batu baca ulang. Hanya masuk supaya mendapatkan pahala dan mengikuti Rasulullah. Banyak apa keluar. Nah, lalu bismillah. Nah, jadi bacaannya itu dulu pakai bismillah lah. Bismillah, Allahumma inni. Itu dah. Nah, bismillah itu mananya atahassanu minasyaiton. Dengan nama Allah, aku berlindung daripada syaitan. Nah, jadi kita maksudnya berarti makna bismillah ini kita berlindung dengan Allah. Yalah, daripada syaitan. Nah, bukan mengambil berkat masuk WC atau mengambil berkat syaitan, enggak ada. Yalah, tapi dengan kalimat bismillah itu kita berlindung kepada Allah. Gitu tak? Nah, kadang mengambil berkat lawan syaitan, makanya bismillah kan bilang bismillah itu mengambil berkah. Kalau lah ada yang itu jebak mananya. Ada juga berlindung. Jadi bismillah itu mananya dengan nama Allah aku berlindung daripada syaitan. Wa inna ma quddimatil basmalatu huna 'ala al-isti'adzati bi khilafil qiraah li anna ta'awudha hunaka lil qiraati wal basmalatu minal Qur'an fa quddimat ta'awudzu 'alaiha bi khilafi ma nahnu fi. Yalah, jadi hanya saja didahulukan bismillah di sini atas membaca a'udzunya. Yalah, dengan bersalahan ketika kita membaca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an kan kita a'udzubillah dulu, hanya bismillah. Yalah, kalau dalam WC, anak masuk ke WC kita bismillah dulu, hanya a'udzunya. Kan Allahumma inni a'udzubillah atau a'udzubika. Yalah. Nah, di sini didahulukan basmalah dulu. Lah, kadang a'udzubillah. Kenapa? Kalau dalam membaca Al-Quran kita dahulukan a'udzubillah, hanya bismillah. Nah, alasannya karena bahwasanya membaca a'udzubillah pada qiraat ketika hendak membaca Al-Quran itu kita hendak membaca Al-Quran. Karena kita hendak membaca Al-Quran, lalu kita sunnah membaca a'udzubillah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, sedangkan basmalah dalam Al-Quran, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada Al-Quran. Jadi ada satu pendapat ulama, bismillahirrahmanirrahim itu masuk ayat Al-Quran. Semua surah itu, kecuali surah Al-Baqarah. Tapi kalau yang mau tamatnya di surah Fatihah jelas itu bismillah ayat Quran. Jadi karena mulainya dengan bismillah itu ayat Quran, berarti a'udzubillah dulu. Nah, berbeda lawan kita masuk WC. Yalah, kita hendak masuk WC.
Kalau lain anak baca Al-Quran, nah jadi bismillah berholo. Lah bismillahnya itu nak ada lalu masuk Al-Quran di situ. Ya, tapi ini adalah bacaan perlindungan, kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, lalu kemudian wayam bagi Allah yaqsida bil basmalati Al-Quran. Fa inna qasadahu kuriha. Maka sayudiannya jangan ia mengqasad dengan membaca bismillah itu dengan Al-Quran. Kan bismillah itu masuk ayat Quran wajar. Berarti langsung ini akan baca Quran, lu jangan. Kita bismillah di situ untuk minta perlindungan, bukan hendak membaca Quran. Jangan disiden, jangan kita niatkan itu membaca Al-Quran dengan bismillahnya itu. Bah, bila ia qasad untuk membaca Quran di kalimat bismillahnya kuriha, makruh hukumnya. Makruh. Makanya wala yazidu ar-rahmanir rahim. Dan jangan ia tambah kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan tikas Bismillah gitu aja. Jangan bertambah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan. Tapi dengan hanya Bismillah. Ya lah, tikas Bismillah. Di annal mahalla laisa mahalla dzikrin. Karena bahwasanya tempat yang pacang didatanginya itu bukan tempat untuk berzikir. Kan berzikir kalau di dalam WC itu. Jadi jangan pakai Ar-Rahmanir Rahim, tikas bismillah gitu aja. Karena fungsinya kita untuk minta atau untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan. Nah, itu tuh mananya bismillah. Hanya Allahumma inni, ya Allah, ini bahwasanya aku a'udzubika, berlindung dengan Ian minal khubusi wal khaba'is, daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, membaca ini lil ittiba, karena mengikut sunnah Nabi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltumul ghaitha faqulu bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith." Jar Nabi kita, apabila kalian hendak masuk ke dalam WC atau tempat qada hajat, maka bacalah bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith, atau doanya tadi yang tadi dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, inilah di antara kesunahan ketika hendak masuk ke dalam WC. Insyaallah kita lanjutkan lagi wa idza kharaja pulang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita membaca kitab ini, dengan berkat guru-guru kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga, jiran, semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah mendapatkannya di panjangan umur dan taat ibadah, diberikan kesehatan, afiat dan sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, seberatan kampung kita, Allah hindarkan daripada segala macam bala, musibah, wabah dan penyakit. Mudah-mudahan kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala diniyatu ala kulli ma min salafus salih wal hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا ومعلمين اجمعين جميع المؤمنين ومن المسلمين والمسلمات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حلال النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك وبعثنا بمن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا بما خالف امرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إن قبل كريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله.